Semalam sudah diisi freon. Waduh, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Nah, di video kali ini kita akan belajar lagi mengenai cara mengisi freon pada kulkas, teman-teman ya. Jadi untuk freon kali ini kita memakai freon R600, teman-teman ya, karena ini untuk kulkasnya dia kulkas inverter. Karena rata-rata untuk kulkas inverter itu dia memakai freon R600 ini. Ya. Ini memakai freon R600. Ini juga freon R600 juga, teman-teman ya. Tuh. Tapi di sini untuk merek dia dari Greencool ya. Vecto Greencool. Ini bukan saya dapat endorse ya, teman-teman ya. Enggak. Jadi di sini saya memakai Revidran. Di minggu lalu saya pakai Revidran. Sekarang saya mau nyoba memakai freon green ya, Greencool. Jadi R600 merek Greencool. Dan nanti kita akan lihat hasilnya apakah ada perbedaan atau enggak ya. Kalau dilihat dari sini sama sih ya. Ini teman-teman ya. Sama CH-nya berapa ini? CH juga. Kemudian di sini mungkin perbedaannya dari segi isi, teman-teman ya. Jadi kalau yang Revigran dia 120 gram. Kemudian untuk yang Greencool ini dia isinya 220 gram. Jadi lebih banyak ini daripada ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja. Bagaimana untuk cara pengisian freon kulkas memakai freon R600 ya. Jadi karena untuk kulkasnya freon inverter, bukan yang non inverter. Kalau non inverter dia pasti memakai freon Clea, teman-teman ya. Clea, jenis Clea yang seperti ini. Oke, pertama kita coba nyalakan dulu untuk kulkasnya. Nah, di sini saya sudah nyala ya untuk kulkas inverter, tapi di sini kita harus menunggu paling lama itu sekitar 10 menit ya, sekitar segitu. Saya nggak pernah ngitung berapa lamanya. Yang jelas kalau misalkan udah jalan ya kita langsung isi pemakuman. Nah, dan juga di sini kemarin ada yang bertanya untuk pengisian ya, teman-teman ya. Jadi di sini untuk manifold ini pengisian ya. Jadi selang pengisian di sini nih. Kemudian yang kuning di sini menuju ke mana? Ke pengisian mesin kompresor. Jadi jangan sampai kebalik, teman-teman ya. Nah, kita isi nih. Ini seperti biasa saya memakum menggunakan mesin kompresor bawaan, teman-teman ya. Sebenarnya ada, saya punya alat vakum. Nah, ini udah. Kemudian yang ini kita langsung ke freon. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tinggal taruh seperti ini. Nah, usahakan ini kan video yang kemarin yang pernah saya upload yang minggu lalu, teman-teman ya. Jadi untuk kendala dari kulkas inverter ini ada kebocoran ya di bagian pipa pengisian, teman-teman ya. Dan juga di sini ada indikasi juga. Kemarin untuk di bagian evaporator sudah saya press, nggak ada kebocoran apapun. Kemudian di bagian kondensor yang menuju ke bodi sini itu sudah saya press, dan ini juga kemarin saya press juga, itu nggak ada yang bocor ya.
Nah, kemudian langkah selanjutnya saya langsung flashing untuk di bagian evaporator dan juga di bagian kondensor. Nah, setelah saya flashing ya, itu saya langsung seperti biasa saya ganti filter yang baru. Nah, ini untuk pemakuman ya. Ini pemakuman. Nah, ini kita vakum seperti biasa. Dan nanti kita akan lihat hasilnya ketika saya memakai Freon merek Green Cool ini, teman-teman ya. Dan mohon maaf ini mungkin malam-malam teman-teman ya, karena seperti biasa kalau di bulan puasa itu banyak yang job yang ada di bengkel teman-teman ya, daripada di luar. Pasti banyak ngirimnya ke bengkel. Itu dari toko-toko juga udah pada ngirim ya. Oke, kita tunggu sampai mesin kompresor ini jalan, teman-teman. Nah, di sini saya sedikit cerita ya. Siapa tahu ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semua dan juga bagi pemula juga. Mungkin besok saya buatkan videonya, teman-teman ya. Karena kemarin saya juga kedapatan ilmu ya yang ada di lapangan, dan ini mungkin saya akan share ke teman-teman semua ilmu ini. Nah, di sini minggu kemarin saya ada kerjaan untuk memperbaiki kulkas LG inverter ya. Yang kulkas ya, ini kan yang freshernya. Nah, tapi yang saya kerjakan tuh kulkas LG inverternya. Jadi yang pertama mungkin sudah pernah saya upload ya. Itu kena tegangan arus listrik, teman-teman ya. Jadi kena tegangan arus listrik, kemudian saya ganti PCB modul ini ya, yang original. Kemudian setelah saya ganti, itu ada indikator kedipan LED di bagian LED pertama, teman-teman ya. Jadi di sini mana ya? Di sini ada LED kedua ya. Mohon maaf nih. Nah, ini LED kedua. Kelihatan, teman-teman ya. Nah, itu ya, ini LED kedua. Kemudian yang di sebelah sini itu ada LED 1. Ini ya, ini nih. Ini LED 1. Nah, LED 1 ini dia mengeluarkan kedipan 6 kali. Artinya mesin kompresor ini di diagnosa diagram ya. Itu di atasnya pasti ada diagnosa atau kerusakan error. Itu kedipan 6 kali di LED 1, teman-teman ya. Nah, setelah kedipan 6 kali, otomatis mesin kompresor ini mati, teman-teman ya. Nah, ketika mati itu pasti kan ada kode error bahwa menyebutkan arus tinggi pada area mesin kompresor. Nah, di sini mungkin yang belum paham atau yang belum tahu, itu ada beberapa penyebab, teman-teman. Jadi pertama kali keluar kulkas LG inverter saya juga bingung, teman-teman ya. Tapi di sini saya akan mencari terus permasalahan dari kulkas inverter ya, yang udah mulai beredar di masyarakat, teman-teman ya. Kemudian di sini saya pegang. Waktu itu mesin kompresor ini jalan, kemudian saya pegang. Nah, setelah mati di sini di bagian filter ini ngembun. Jadi sama seperti kayak sirkulasi mampet. Biasanya kalau kulkas buntu itu pasti dia dingin di sini. Kalau enggak ngembun. Nah, secara logika ya, kalau misalkan kompresi ini ada tekanan yang buntu, otomatis ampere akan naik. Nah, hebatnya lagi kalau misalkan kulkas LG inverter ini mengalami kebuntuan, dia akan mendeteksi bahwasannya mesin kompresor arus tinggi, teman-teman. Ya memang benar arus tinggi, itu pasti arus akan naik, teman-teman. Jadi kalau misalkan gini, kalau di mesin kompresor biasa kalau kita tekan pasti ampernya akan naik. Ya, kalau misalkan kita tekan nih, waktu kita flashing kita tekan pasti ampere naik ya. Nah, itu yang disebut tegangan arus tinggi di kulkas LG inverter ini, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu saya potong untuk di bagian filternya, kemudian saya nyalakan kembali.
Nah, setelah saya nyalakan kembali, itu kedipan 6 ini hilang teman-teman. Jadi mesin kompresor ini terus bekerja. Kemudian saya coba tekan ya, nggak terlalu kuat juga, nggak usah kuat-kuat karena ini nggak perlu apa namanya ya, nggak perlu tekanan kenceng banget teman-teman ya. Nah, kemudian setelah saya flashing, kemudian ini mesin kompresor terus jalan nih teman-teman ya. Setelah saya potong di bagian jalur pipa dorongnya atau pipa suctionnya. Nah, ini otomatis kan udah nggak ada sirkulasi yang buntu teman-teman ya. Jadi loss dia. Nah, ini nggak ada tanda-tanda kerusakan pada arus tinggi pada mesin kompresor. Nah, itu yang saya share ya untuk video kali ini. Mungkin barangkali apa namanya ya, barangkali ini teman-teman bisa lihat video saya, mungkin ini buat ilmu teman-teman. Jadi usahakan untuk apa namanya, untuk melihat tutorial itu jangan di skip teman-teman ya. Bukan berarti khusus dari video saya juga otomatis teman-teman melihat video-video di channel lain ya, itu jangan sampai di skip biar nggak gagal paham. Nanti kalau misalkan di skip nanti kelewatan pasti teman-teman. Nanti itu yang bikin kita nggak ngerti nanti. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi. Di sini mesin kompresor sudah jalan. Kita proses pemakuman teman-teman ya. Nah, ini kita proses pemakuman, dan di sini untuk apa, manifold ya, jarum manifold di sini sudah mulai turun. Tuh ya. Tuh. Ini sudah turun. Nah, ini kita tunggu sampai benar-benar nggak ada udara sama sekali yang keluar. Kalau misalkan masih ada udara yang keluar, teman-teman bisa cek di bagian evaporator, di bagian pipa hisap ini, kemudian di bagian pipa pengisiannya. Kalau salah satu ada pipa hisap yang bocor, itu pasti akan keluar terus teman-teman. Jadi ini apa ya? Saya lebih suka menggunakan alat vakum dari mesin kompresor bawaan itu sendiri ya, seperti ini. Kita bisa mendeteksi kebocoran-kebocoran halus pada kulkas ini teman-teman. Kalau kita menggunakan mesin kompresor alat vakum itu susah sekali ya, kalau nggak jeli-jeli banget ya kita nggak apa ya, nggak kedetek lah kita ya. Jadi kayak gitu. Intinya untuk memperbaiki kulkas apapun itu bagaimana cara kita menganalisa ya sebenarnya. Kalau analisa kita tepat, itu pasti kulkas pasti sembuh, nggak kambuh lagi. Itu sudah saya jamin teman-teman. Tapi kalau cara analisanya keliru atau salah, udah pasti kulkas itu akan kembali tidak dingin lagi. Oke, kita tunggu sampai benar-benar udara yang di pipa kulkas ini sampai habis ya. Nanti baru kita isi teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita akan lihat apakah masih ada udara ya. Nah, ini masih ada udara, teman-teman bisa lihat. Tuh ya, masih ada udara. Jadi kita perlu tunggu sebentar lagi, baru nanti kita akan las ya di bagian sini nih. Kita akan las, kemudian lanjut kita ke pengisiannya teman-teman ya. Karena di sini masih berjalan untuk pemakuman, jadi kita tunggu sampai benar-benar habis teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah habis ya, baru kita las ya teman-teman ya. Jadi kita las, di sini sudah habis. Oke, kita siapkan. Ini langsung kita las. Nah, kita las seperti ini. Kemudian kita langsung las. Baru di sini kita las ya.
Oke, di sini sudah selesai ya. Untuk pemakuman sudah selesai, baru kita isi freonnya teman-teman ya. Nah, untuk pengisian freon teman-teman bisa pilih ya cara yang lain atau cara saya boleh, dan untuk cara-cara yang lain juga boleh. Kalau misalkan saya matikan kulkasnya teman-teman ya. Jadi saya matikan, kemudian langsung saya isi freon. Ini dalam posisi mesin kompresor mati. Ini saya buang dulu untuk udara. Sudah, kita buang seperti ini. Kemudian kita isi. Tuh. Oke teman-teman ya. Jadi kita isi. Ini kita isi. Tuh. Ini sampai benar-benar mentok ya. Untuk di manifold kita mentok, kemudian baru kita tutup dan nggak usah kita isi lagi. Kemungkinan nanti isi-isinya ya kita nambahin dikit-dikit lah teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Oke, sekarang kita tunggu sampai benar-benar full dulu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, karena di sini kita menggunakan pipa kapiler, kemungkinan pipa kapiler ini sudah ada penyempitan teman-teman ya, sehingga ini untuk pengisian freon di sini masih stuck di angka 30. Itu biasanya rata-rata sampai 70 dan juga sampai 80. Jadi kita saya coba nyalakan ya supaya cepat untuk pengisiannya, dan juga nggak terlalu panjang juga untuk durasi videonya teman-teman ya, biar teman-teman juga nggak kejenuhan, dan supaya teman-teman bisa ambil inti-intinya saja dari video ini teman-teman ya. Jadi ini kita sambil nunggu untuk mesin kompresor ini jalan dulu atau hidup dulu teman-teman, baru langsung kita lanjut pengisian. Kemungkinan untuk pengisian kita buka tutup terus teman-teman ya, karena ini kurang pipa kapilernya kurang bagus ya, karena ini kan pipa kapiler yang sudah kita pakai untuk di kulkas. Jadi saya buat pipa pengisian, jadi lumayan lah kayak gitu. Bukan berarti kita nggak beli teman-teman ya, itu pasti ada, cuman ini kan mubadir kalau misalkan nggak kita pakai kan gitu teman-teman. Jadi kita memanfaatkan yang ada aja gitu teman-teman. Oke, kita sambil nunggu kemudian nanti kita buka tutup terus ya. Jadi tekanannya kalau kita memakai freon green cool ini sampai tekanan berapa ya, dan mungkin setelah kita isi kita sambil nunggu sampai besok pagi juga kita lihat hasilnya berapa dan untuk tekanannya berapa. Oke, baiklah teman-teman, di sini untuk mesin kompresor sudah jalan ya, dan di sini kita coba tutup. Oke, sebentar biar teman-teman kelihatan. Kita tutup ya, kelihatan ya teman-teman ya. Ini di angka 20. Itu turun ya. Oke, kita coba isi lagi. Ini ya, kita gini aja biar enak teman-teman ya. Nah ini ya, ini tekanan 20 psi. Kita tutup. Oke, masih ke bawah ya. Artinya di sini bukan berarti mampet atau buntu teman-teman ya. Jadi kita tambahkan lagi. Kita sambil lihat untuk di kondensor. Di sini untuk kondensor sudah mulai panas ya. Kita isi aja terus seperti ini. Karena di sini untuk pipa kapiler pengisian itu mungkin mengalami kotoran ya teman-teman ya. Jadi kotoran mungkin ini sudah juga cukup lama untuk pipa kapilernya, tapi nggak apa-apa, ini nggak ada masalah juga. Oke, kita tutup lagi.
Oke, masih di bawah 0. Di 50, 50 atasnya 50 ya. Jadi kita tambah lagi. Untuk di kondensor di sini sudah mulai panas teman-teman ya. Oke, di sini kita biarkan aja dulu. Karena kemarin ada yang bertanya untuk pengisian Vero 600 katanya cukup sampai 0 ya teman-teman ya. Jadi kayak gini, di sini saya akan jawab juga. Itu biasanya setiap kali pengisian itu pasti ada di stuck di atasnya 0 ya teman-teman ya, antara 3, 4, 5 lah teman-teman ya. Kemudian ketika suhu sudah mulai dingin di bagian freezer itu pasti turun ya ke angka 0. Jadi kayak gitu. Nanti semakin dingin dia semakin turun juga. Bukan berarti untuk pengisian Vero 600 itu buntu. Nah, kalau misalkan buntu, ini di bagian filter itu pasti dingin. Itu sudah pasti, udah ciri-cirinya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tutup lagi. Oke, masih di atasnya 50 ya. Tuh. Mana sih? Nah, ini ya. Oke, kita isi lagi. Ini sudah mulai turun, untuk kondensor sudah mulai rata. Nanti kita stuck di 0 aja teman-teman ya, karena ini kita pengisiannya itu kita pelan-pelan. Kita isi aja, kita taruh aja sambil kita tunggu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di sini sudah kemungkinan sudah sampai 0 atau di mendekati 0 teman-teman ya. Jadi kita langsung aja kita tutup. Nah ini ya, ini sudah mendekati 0. Nah kalau dari sini ya udah 0 teman-teman ya. Kemudian di sini kita coba lihat ya, apakah sudah ada bunga es di bagian freezernya. Di sini kita coba nyalakan dulu untuk lampunya. Ternyata di sini sudah ada bunga es ya, sudah keras, dan di atas pun juga sudah keras. Di sini juga keras. Mungkin ini sudah ini ke bawah ya, ini ke bawah. Ini sudah ada es. Tinggal yang ini ya. Tinggal yang ini udah mulai beku. Oke, kita tunggu ya sampai benar-benar ini sudah beku semua teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Biarkan ini saya paskan sampai 0 ya. Oke, kita isi lagi. Oke, kita tutup. Oke, sampai 0. Nih, sekarang saya tutup. Dan ini kita tunggu sampai 15 menit atau 20 menit ya. Mungkin ini nggak saya record biar nggak terlalu panjang juga. Dan kemungkinan ini video ini panjang teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Meskipun panjang itu bisa siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik itu dari masih pemula dan juga salam-salam juga dari Jakarta, Tangerang, Surabaya, Semarang, dan juga Medan. Dan kemarin tuh ada mana tuh? NTT juga ada. Kemudian di yang udah masuk ke WA saya itu dari daerah Mataram juga ya.
dari mana tuh juga, Malaysia juga ada. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu. Semua sehat selalu teman-teman ya. Oke, kita tunggu, kita matikan dulu teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukkan setelah ini pengisian sampai 10 psi dengan menggunakan freon green cool tadi teman-teman ya. Apakah ada perbedaan atau sama aja? Oke teman-teman, di sini sudah saya isi, dan di sini kita akan lihat hasilnya seperti apa. Semalam sudah diisi freon. Waduh, mantap. Sampai udah ke bawah, guys nih. Embunnya udah apa namanya? Udah keluar semua teman-teman ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Untuk memperbaiki dan solusinya seperti apa sudah saya jelaskan di video-video ini teman-teman ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.